Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam santun, dan salam akademisi. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan di materi kelima, yakni tentang konvensi naskah atau gaya selingkung, yang akan kita bahas lewat PowerPoint berikut. Yang pertama tentang gaya selingkung ini. Gaya selingkung ini ada di pertemuan kelima dan dapat juga diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi yang ada di semester 7 atau di semester 8. Ini juga berkaitan juga dengan yang ada dalam buku panduan skripsi yang ada di Unindra. Jadi materi ini bisa bersaling digunakan oleh mahasiswa di semester 4, di semester 7, dan di semester 8. Konvensi naskah sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh sebuah lembaga terkait dengan penulisan. Jadi dalam sebuah lembaga itu membuat sebuah panitia tersebut membuat sebuah rumusan yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan atau acuan atau kebakuan dalam penulisan karya ilmiah. Utamanya penulisan karya ilmiah, tapi juga ada juga beberapa untuk menulis surat menyurat dan lain sebagainya. Lalu konvensi naskah ini dapat juga kita ejawantahkan atau kita dapat elaborasi dalam bentuk gaya selingkung. Nah, gaya selingkung ini juga yang akan dibahas di semester 7 dan di semester 8 dalam penulisan skripsi. Apa saja itu tentang gaya selingkung? Gaya selingkung di sini saya juga pernah berbicara tentang hal ini juga dalam forum dosen juga, yakni judulnya Jangan Selingkuhi Gaya Selingkung. Mungkin judul ini menggelitik karena memang sering sekali saya temukan atau sering sekali kami temukan banyak mahasiswa yang menyelingkuhi atau yang tidak menggunakan gaya selingkung. Gaya selingkuh sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa gaya penulisan yang digunakan oleh suatu lembaga. Nah, jadi jangan sampai gaya yang sudah diatur atau gaya yang sudah dibuat oleh lembaga Anda selingkuhi atau rekan-rekan akademisi semua tidak patuhi. Karena aturan itu sudah dibuat dengan sangat baik dan tujuannya juga baik. Apa saja yang ada dalam gaya selingkuh? Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu gaya selingkuh. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu gaya penulisan yang disepakati oleh satu lembaga. Nah, prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan sampai Anda atau rekan-rekan akademisi membuat sebuah aturan penulisan yang sesuka rekan-rekan sekalian. Tidak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita berada dimanapun, kita harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kalau kita menjadi mahasiswa Unindra atau kita menjadi mahasiswa Universitas Indra Prasta, maka kita harus sesuaikan gaya penulisan dengan gaya selingkungnya Unindra. Jangan sampai nanti karena menurut Anda kampus Unindra ini berbeda dengan kampus yang lain, Anda menggunakan gaya selingkung di tempat yang lain. Tidak. Lalu, prinsip yang kedua, seragam tidak boleh beragam. Nah, gaya selingkung merupakan seragam. Jadi, jika sudah diseragamkan, Anda tidak boleh membuat keragaman di dalam seragam tersebut. Kecuali jika memang seragamnya banyak, misalkan. Maksudnya seragamnya banyak berarti seragam hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, itu seragamnya banyak. Tapi, di hari Senin, semua orang pasti akan menggunakan seragam yang sama. Nah, itu yang dinamakan seragam tidak boleh beragam, begitu ya. Jadi, prinsipnya jangan sampai penulisan di setiap lembaga itu berbeda atau penulisan di setiap institusi itu berbeda. Prinsipnya ada dua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Anda berada, Anda harus dapat menyesuaikan dengan gaya penulisan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, tentang gaya selingkung ini, standar penulisannya. Standar penulisan dalam gaya selingkung, standar penulisan secara global atau secara umum ada dua, yakni tentang kaidah bahasa. Kaidah bahasa berarti Anda harus menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Karena kita sedang berada di Indonesia, maka kaidah kebahasaannya adalah kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tata bahasa baku itu merujuk pada apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh Anda tulis. Lalu ada kosakata. Kosakata itu kaitannya dengan kebakuan kata. Kata gue itu baku atau tidak, boleh atau tidak dalam penulisan karya ilmiah. Kata misalkan lu gue itu boleh atau tidak. Kalau ternyata tidak boleh, Anda harus lihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ingat satu hal, bahwa tidak semua kata yang ada di KBBI adalah baku.
ini harus dipertegas bahwa tidak semua kata yang ada di KBBI adalah baku. KBBI hanya sebagai patokan kebakuan. Jadi kalau Anda mau melihat kata baku atau tidak baku, lihatnya di KBBI. Bagaimana cara melihatnya? Misalkan Anda lihat kata gue, GUE dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ternyata dia masuk ragam CAK atau cak atau percakapan. Nah, CAK tersebut merupakan satu bentuk ragam tidak baku karena ragam bahasa cakapan. Berarti tidak boleh kata gue ditulis dalam karya ilmiah. Lalu setelah Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang lain yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang dulu kita kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD sudah tidak ada. EYD sudah digantikan dengan aturan baru yang dinamakan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika kaidah bahasa sudah dipatuhi, maka kita harus mematuhi yang kedua, yakni tentang gaya selingkung. Apa saja yang dimuat dalam gaya selingkung? Nah, yang dimuat dalam gaya selingkung itu yang sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir atau skripsi. Nah, di Unindra sendiri, kalau tidak salah sekarang di tahun 2022 warnanya biru, kalau tidak salah seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah aturan kertas yang digunakan dan pias. Pias itu adalah pinggiran atau tepian atau kalau dalam bahasa komputernya margin. Ukuran kertas yang digunakan oleh lembaga adalah A4 atau 21 kali 29,7 cm. Jangan Anda gunakan kertas dengan ukuran yang berbeda, misalkan dengan kertas ukuran kuarto atau kertas dengan ukuran legal atau F4, jangan. Lalu piasnya atau tepiannya atau marginnya adalah atas 4, bawah 3, kiri 4, dan kanan 3. Jika didemonstrasikan atau jika digambarkan seperti ini, jadi di bagian kiri diberikan 4 itu digunakan dimanfaatkan untuk membuat penjilidan dan lain sebagainya. Atas juga digunakan 4 untuk membuat halaman dan sebagainya. Selanjutnya halaman judul. Nah, ini halaman judul atau halaman cover atau halaman muka itu ada berbagai macam. Nah, di Unindra kita harus sesuaikan. Yang pertama, logo instansi diletakkan di atas dengan dimensi 2,5 kali 2,5 cm sesuai dengan buku panduan skripsi di halaman 12. Jadi sesuai. Jadi tidak ada yang dibahas di sini yang tidak sesuai dengan buku panduan skripsi. Lalu judul ditulis dengan huruf Times New Roman, biasa, ukuran 14, ditebalkan dengan huruf kapital seluruhnya, dan rata tengah. Itu juga sesuai dengan buku panduan halaman 6 dan 7. Dan ingat, yang di ukuran 14 itu hanya judul atau hanya tulisan yang ada di halaman judul yang itu saja dan tidak boleh yang lain. Sisanya tidak boleh menggunakan ukuran 14. Saya tegaskan yang boleh menggunakan ukuran 14 hanya judul yang ada di halaman sampul. Jadi judul yang ada di halaman sampul yang paling atas itu digunakan menggunakan huruf kapital dan ditebalkan dan ukurannya adalah 14. Lalu tujuan penulisan biasanya ditulis dengan tugas akhir diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana. Itu digunakan Times New Roman ukuran 12 dan menggunakan huruf kapital hanya di awal kalimat. Lalu ada identitas peneliti, pencantuman nama lengkap seperti nama lengkap rekan akademisi sekalian. Lalu ada NPM digunakan atau menggunakan Times New Roman juga ukuran 12 kapital seluruhnya. Lalu ada identitas instansi, biasanya identitas instansi itu dimulai dari program studi, lalu ada fakultas, lalu ada lembaga atau universitas, lalu nanti terakhir diakhiri dengan tahun penyelesaian. Tahun penyelesaian atau tahun di mana Anda melakukan penelitian tersebut. Kalau sekarang misalkan tahun penyelesaiannya tahun 2022, berarti di bawahnya adalah tahun 2022. Meskipun di awal Anda mengerjakan atau di awal Anda menulis adalah tahun 2017. Tetap yang ditulis adalah tahun penyelesaian, yakni tahun 2022. Lalu jarak antar unsur-unsur tadi diatur sesuai dengan komposisi teks. Jadi jangan terlalu di atas atau jangan terlalu di bawah, disesuaikan supaya tidak kosong di bagian atas atau kosong di bagian bawah atau kosong di bagian kiri dan kanan. Jadi disesuaikan supaya selaras atau supaya enak dipandang. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada logo
2,5 kali 2,5 cm. Untuk logo, saya informasikan bahwa logo di sini kalau 2,5 cm itu agak sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Oleh karenanya, saya menyarankan, ini hanya saran, boleh diambil atau boleh tidak, saya menyarankan logo menggunakan angka 5 cm kali 5 cm atau 2 kali dari yang ditetapkan oleh buku panduan skripsi. Itu saran dari pribadi saya dan boleh digunakan, boleh tidak. Selanjutnya, judul. Nah, ini di sini judul di sini jelas. Judul ditulis dengan huruf kapital ukuran 14, ditebalkan, lalu membuat sudut segitiga terbalik atau jadi semakin ke bawah semakin meruncing. Seperti itu. Jika ternyata judul tersebut sudah lebih dari 16 karakter, 16 kata, maka rekan-rekan akademisi bisa menggunakan subjudul. Nah, subjudulnya itu menggunakan dalam kurung, lalu menggunakan huruf yang tidak dikapitalkan secara seluruhnya, ya, atau huruf yang dikapitalkan hanya kata-kata depannya saja. Kecuali kata hubung ya, kalau kata hubung tidak boleh menggunakan huruf kapital. Lalu ini adalah tujuannya, tujuan dalam penulisan, tugas akhir atau skripsi. Lalu ini adalah namanya, nama lengkap tadi ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada tahun, identitas instansi, ada program studinya, ada fakultasnya, ada universitasnya, dan ada tahun penyelesaian. Seperti ini adalah penampangnya atau bagannya. Semoga dapat memperjelas ilustrasinya. Selanjutnya, daftar isi. Nah, daftar isi juga ada 3 tahapan yang dapat dibuat untuk membuat daftar isi rekan-rekan. Rekan-rekan akademisi bisa membuat secara manual dengan mengetikkan angka atau mengetikkan simbol titik yang ada di keyboard sampai batas yang diinginkan. Itu manual sekali, itu yang biasa digunakan untuk penggunaan mesin tik. Jadi kalau memang menggunakan mesin tik memang dulu seperti itu, ditekan tombol titiknya sampai batas yang diinginkan. Tapi disarankan itu tidak dilakukan karena itu sudah zaman dulu sekali atau jadul sekali. Lalu dengan cara opsional, yakni dengan tab, menekan tombol tab, lalu menekan tombol ruler juga yang ada di Microsoft Office, itu juga bisa, itu dengan cara opsional, atau dengan cara yang otomatis, yakni memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Microsoft Office. Untuk rekan-rekan yang tidak memahaminya, rekan-rekan bisa mengklik tautan video ini, ada di laman saluran YouTube saya juga. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperjelas bahasan saya yang seperti ini. Lalu penggunaannya, kalau memang rekan-rekan tidak ingin membuka video ini, maka rekan-rekan bisa menggunakan ini. Caranya tinggal rekan-rekan pilih katanya yang ingin dimasukkan dalam daftar isi, lalu tekan references, add text, lalu pilih level. Level 1 untuk bab, level 1 untuk subbab, level 3 untuk sub-subbab. Setelah itu, setelah selesai semuanya, rekan-rekan bisa mengklik references, lalu ada table of content, lalu automatic table. Nah, jika sudah diklik automatic table, maka daftar isi akan terbuat secara otomatis. Nah, tentang jarak menggunakan satu spasi ini tidak diatur dalam buku panduan skripsi, tapi menurut ketetapan internasional bahwa spasi yang digunakan dalam daftar isi menggunakan satu spasi, seperti itu. Huruf Times New Roman, judul bab saja yang ditebalkan, seperti itu. Dan saya menggunakan Office 2016 untuk penggunaan contohnya. Sekarang saya menggunakan Office 2019. Lalu fitur-fiturnya juga sudah ada di sini, jadi tinggal klik saja. Insya Allah di deskripsi video ini juga akan saya lampirkan bagian-bagian ini. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasinya, ilustrasi yang untuk daftar isi. Bagaimana ilustrasinya? Daftar isi dibuat seperti ini, dibuat daftar isi 1,0 spasi, lalu before and after-nya kalau bisa 0. Nah, ini di sini. Rekan-rekan harus memastikan bahwa before and after-nya 0 atau tidak ada before and after-nya. Kalau ternyata before and after-nya ada angka, biasanya di sini akan berantakan. Oleh karenanya harus dipastikan benar-benar bahwa before and after-nya adalah 0, seperti itu. Selanjutnya, selesai dari daftar isi, kita akan berlanjut ke, nah ini bagian bab. Bagian bab,
Apa saja yang dimuat dalam bagian bab? Yang pertama, pengetikan bab atau tulisan BAB atau bab itu ditulis dengan Times New Roman ukuran 12. Saya tegaskan bahwa yang ditulis dalam tulisan bab itu adalah Times New Roman ukuran 12, bukan 14. Itu ada di halaman 6 di buku panduan skripsi. Lalu jarak antar bagian antara bab 1 dan pendahuluan itu adalah 2,0. Lalu jarak antara bagian bab 1 pendahuluan lalu ada wacananya itu juga 2,0 spasi. Itu juga ada dalam buku panduan. Lalu alinea baru ditulis dengan 6 karakter. Jadi satu, kalau dengan mesin tik, dengan mengklik tombol spasi sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ketujuhnya baru ditulis dengan alinea baru. Atau jika menggunakan komputer, rekan-rekan bisa memukul rata dengan 1 cm di atas. Seperti itu. Jadi tinggal ditarik saja garisnya 1 cm di aplikasi Microsoft Office. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. Times New Roman ditebalkan kapital 2,0. Nah, ini. Lalu ini juga jarak ke sini juga 2,0. Nah, di sini ada subbab. Ini adalah namanya bab. Ini subbab. Subbabnya juga demikian. Times New Roman ditebalkan kapital huruf awalnya saja, L dan T-nya saja. Lalu di sini dimulai dengan 6 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1 cm dari pinggir atau tepian. Lalu di sini juga sama. Di sini ada bab, ini ada subbab, di sini ada sub-subbab atau anak subbab. Nah, di sini jarak tulisannya juga sama. Dari pinggir sini atau dari tepi sini 6 karakter atau 1 cm. Selanjutnya, baik bagian selanjutnya adalah tabel. Jadi tabel yang ada dalam buku panduan atau dalam gaya selingkung itu hanya boleh 3 garis saja atau hanya boleh memuat 3 garis utama. 3 garis utama itu apa saja? Yakni kepala tabel dan ekor tabel. Kepala tabel memuat garis paling atas, lalu di bawahnya atau garis di bawah paling atas, lalu yang ketiga adalah ekor tabel atau tabel yang paling atau garis yang paling bawah. Lalu jenis hurufnya adalah Times New Roman ukuran 10 sesuai dengan buku panduan halaman 6. Lalu nama tabel yang ada di atas itu juga menggunakan Times New Roman ukuran 10. Lalu sumbernya yang ada di bawah juga menggunakan Times New Roman ukuran 10. Lebarnya disesuaikan dengan halaman aktif, jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Lalu sumber jika melebihi 1 baris, misalnya sumber itu panjang, maka boleh dijadikan 2 baris tapi tetap 1 spasi. Lalu jika tabelnya terpotong, maka tabel harus tetap sama. Harus tetap sama itu maksudnya seperti apa? Ada 3 bagian atau 3 garis, ya. Ini kepala tabel dan ekor tabel tadi. Kepala tabel memuat 2 baris, ada baris pertama dan baris kedua, lalu ekor tabel yang paling bawah. Jika rekan-rekan bingung, rekan-rekan bisa melihat videonya di tautan berikut. Rekan-rekan bisa mengunjungi channel YouTube atau saluran YouTube saya yang selanjutnya. Dan ini adalah contohnya, contoh tabel yang disesuaikan atau yang sesuai dengan gaya selingkung yang ada di Unindra. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada Times New Roman ukuran 10, nomor diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, di sini Times New Roman juga, jadi garisnya itu hanya ada 3, yakni garis awal atau garis paling atas, garis di bawahnya. Nah, ini namanya kepala tabel. Lalu ada ekor tabel. Nah, ekor tabel ini yang paling bawah. Seperti itu. Jadi, tidak boleh ada garis ke bawah kolom dan tidak boleh ada garis-garis yang lain. Cuma ada 3 ini saja. Dan jika rekan-rekan sekalian menggunakan software atau aplikasi pihak ketiga, misalkan SPSS atau Excel, dan ternyata itu memuat banyak sekali data, sehingga harus membutuhkan garis-garis yang banyak, disarankan rekan-rekan bisa melampirkan tabel tersebut di lampiran. Atau jika ternyata tabel itu sangat penting, maka rekan-rekan bisa menyalinnya atau membuat salinan hal-hal yang penting tersebut dan membuat intisari atau mereduksi, ya. Jadi misalkan tabelnya terlalu banyak, teman-teman reduksi saja yang penting-penting saja, lalu teman-teman buat tabel baru dengan tidak mengubah apapun dari sumber tersebut, dari angka-angka tersebut, seperti itu. Jadi tetap tidak boleh mengubah aturan yang ada diatur dalam gaya selingkung ini.
Atau jika menggunakan aplikasi pihak ketiga, rekan-rekan bisa melakukan screenshot atau screen capture atau tangkapan layar, lalu teman-teman silakan ungkap atau teman-teman perlakukan gambar tabel tersebut seperti gambar, bukan seperti tabel. Jadi gambar tabelnya sama saja, tapi itu diperlakukan seperti gambar. Nah, gambar seperti apa gambar dalam gaya selingkuh? Nah, di sini gambar ukuran menyesuaikan, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil. Gambar ditulis atau nomor gambar ditulis di bawah gambar, jadi berbeda dengan tabel tadi. Nomornya di atas, nah ini nomornya di bawah. Nama gambar juga ditulis di bawah, jadi semua di bawah, sumbernya juga di bawah. Jenisnya Times New Roman, nah seperti ini. Jadi jika teman-teman sekalian membuat gambar, disesuaikan, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil, sesuaikan saja. Dan kalau ternyata screenshot atau screen capture atau tangkapan layar, teman-teman bisa menggunakan rumusan seperti gambar tersebut. Rumusan gambar, jadi perlakukan sebagai gambar. Dan tulisnya bukan tabel, di sini ditulisnya bukan tabel, tapi tetap gambar 1 atau gambar 2, seperti itu. Dijelaskan gambarnya apa saja. Nah, tentang penomoran, nah ini dia. Ini juga tentang penomoran, ini juga sangat tricky. Bagian-bagian dalam penomoran. Penomoran sebagai berikut, bab ditulis dengan angka Romawi besar, lalu subbab ditulis dengan A, lalu ada bagian subbab menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya, subbab dengan A, B, C dan seterusnya. Dan ini adalah gaya penampang ya, atau penampang untuk bab. Nah, di sini ada bab, dia menggunakan Romawi bab 2, lalu di sini ada subbab menggunakan A, di sini ada 1, di sini ada A yang non kapital, lalu di sini ada 1 buka kurung, A buka kurung, 1 dalam kurung, nanti di bawah di sini ada A dalam kurung. Nah, disarankan rekan-rekan juga, rekan-rekan akademisi tidak membuat subbab yang terlalu banyak sehingga mengurangi esensi dari apa yang ingin disampaikan. Nah, seperti itu. Kalau bisa yang penting-penting saja yang ditulis dalam laporan akhir atau tugas akhir atau skripsi, sehingga tidak perlu memuat hal-hal yang sifatnya terlalu luas atau terlalu banyak. Sehingga subbabnya juga tidak terlalu banyak. Kadang-kadang jika subbabnya terlalu banyak, rekan-rekan akan bingung sendiri menulisnya. Ini temannya si A ini yang mana, temannya si B ini yang mana, temannya si satu ini yang mana. Seperti itu. Apalagi jika rekan-rekan tidak rapi dalam penulisan di Microsoft Office. Selanjutnya penomoran halaman. Ini juga unik dengan penomoran halaman. Dan ini memang ditetapkan juga bahwa penomoran halaman yang pertama, halaman itu dibagi atau penomoran halaman itu dibagi ke dalam 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal itu memuat sampul, yang ada halaman sampul, sampai dengan daftar isi. Nah, itu ditulis menggunakan angka Romawi kecil, I, I2, I3, dan lain sebagainya. Lalu ada bab isi, itu dari bab 1 sampai bab 5 menggunakan angka 1, 2 biasa, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran, itu tidak menggunakan halaman. Untuk mengefektifkan kutipan, sebaiknya penomoran dilakukan dalam satu dokumen yang sama. Jadi jangan memisahkan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain. Misalkan bab 1 dokumennya berbeda dengan dokumen bab 2, bab 2 dokumennya berbeda dengan bab 3, dan seterusnya. Itu jangan sampai seperti itu terjadi supaya efektif kutipannya, efektif juga penomorannya. Lalu apakah bisa membuat satu dokumen padahal halamannya berbeda-beda? Bisa. Jika rekan-rekan bingung, rekan-rekan bisa menyimak video yang ada di tayangan berikut, dan video ini juga akan saya lampirkan juga dalam deskripsi. Teman-teman bisa langsung melihatnya, jadi teman-teman bisa memaksimalkan Office-nya atau memaksimalkan perangkatnya semaksimal mungkin, dan pasti akan lebih mudah. Semuanya serba otomatis. Seperti itu. Lalu kutipan dan daftar pustaka, Unindra menggunakan APA atau American Psychology Association dalam gaya selingkuhnya, disarankan menggunakan bantuan aplikasi pengolah kutipan, yakni Microsoft Office Mendeley. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan ada kutipan kurang dari 40 kata, jadi kutipan itu dilihat dari jumlah katanya, bukan dilihat dari panjang pendeknya. Dulu kutipan itu dilihat dari panjang pendeknya, tapi karena panjang dan pendeknya itu aturannya tidak jelas, yang mana yang dinyatakan panjang, yang mana dinyatakan pendek,
maka diganti jadi kutipan lebih dari 4 baris dan ada yang kurang dari 4 baris. Itu juga jadi kontroversi juga. Kenapa? Karena kutipan yang lebih dari 4 baris itu baris yang mana? Misalkan baris dalam subbab 1 akan berbeda dengan baris pada subbab 2. Dan seperti itu. Oleh karenanya, sekarang kutipan aturannya sesuaikan dengan jumlah katanya. Jumlah kata yakni dilihat dari jika kutipan tersebut kurang dari 40 kata, maka menggunakan sistem yang seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Lalu kutipan yang lebih dari 40 kata juga akan menggunakan sistem yang seperti ini juga, nanti akan saya jelaskan. Agar lebih mudahnya, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Jadi kutipan dan daftar pustakanya semua bisa dibuat secara otomatis dan ada di video ini. Video ini juga akan saya tulis dalam description box-nya. Selanjutnya, kutipan dan plagiasi. Nah, ini sangat penting dan sangat fenomenal juga. Kenapa? Karena banyak orang yang mengutip dan jadi terjerat plagiasi. Kenapa? Karena memang kutipannya dikutip secara langsung. Dikutip secara langsung berarti dia mengcopy paste tulisan yang ada di aslinya. Nah, ini sebaiknya dihindarkan karena kalau itu dilakukan maka pasti dapat dipastikan tingkat plagiasinya tinggi. Untuk skripsi mungkin tidak akan diperiksa dengan plagiarism checker atau pemeriksa plagiasi, tapi diharapkan rekan-rekan mahasiswa juga memperhatikan. Jangan sampai karena tidak diperiksa ya jadi diabaikan seperti itu. Karena memang plagiasi ini memang musuh nyata para akademisi termasuk mahasiswa dan dosen. Oleh karenanya, untuk meminimalkan plagiasi, rekan-rekan boleh atau disarankan menggunakan kutipan yang tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu dihindarkan. Jangan sampai semuanya kutipan langsung, apalagi semua tulisan yang ada di skripsi teman-teman itu hasil copy paste dari kutipan-kutipan yang ada di buku atau yang ada di internet. Itu disarankan tidak dilakukan. Kutipan tidak langsung itu maksudnya seperti apa sih? Kutipan tidak langsung itu kutipan yang terinspirasi dari kutipan langsung. Jadi teman-teman baca kutipan langsung, lalu teman-teman membuat tulisan sendiri dengan bahasa sendiri, dengan gaya bahasa sendiri, tapi terinspirasi dari yang tadi ditulis. Jadi misalkan saya membaca hal yang sangat menarik, A misalkan, lalu saya ubah dengan tidak mengurangi esensinya atau tidak mengurangi maknanya, saya ubah dengan kata-kata jadi A1 atau A2 atau A3. Nah, itu boleh, silakan saja. Tapi yang penting adalah teman-teman juga harus menulis sumbernya. Bisa juga teman-teman mengambil intisari, jadi kutipannya itu diambil dari intisari, kira-kira apa nih yang penting. Misalkan kutipan itu ada 2 kalimat atau 3 kalimat, yang penting ternyata hanya 2 atau 3 kata, ya itu saja yang diambil, tidak perlu kalimat-kalimat yang lain. Lalu bagaimana cara menulisnya? Cukup nulis sumber kutipan tanpa tanda baca kutip. Karena ini adalah kutipan yang tidak langsung, maka tidak perlu menulis dengan tanda baca kutip. Nah, ini adalah contohnya misalkan. Nah, di sini, nah ini adalah kutipan langsung. Menurut Kurniadi 2018, halaman 3 menyatakan, maaf, anjing merupakan hewan berkaki 4 yang tidak asing dengan manusia. Entah bagaimana hewan ini dapat menjadi primadona dalam seseorang. Nah, ini, misalkan ini adalah kutipan langsung. Nah, kutipan tidak langsungnya cukup seperti ini. Diringkas atau diperkecil kata-katanya atau diperpendek kata-katanya dengan tidak mengurangi esensinya. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini contoh kutipan yang tadi, kutipan kurang dari 40 kata dan lebih dari 40 kata. Kutipan yang kurang dari 40 kata, teman-teman harus mengambil atau harus membuatnya dengan cara seperti ini. Nah, ini diberikan tanda kutip atau diapit dengan tanda baca kutip, lalu penulisannya seperti ini. Lalu nanti jika ternyata kutipan itu lebih dari 40 kata, maka dia harus dipisahkan dari paragraf. Jadi dia terpisah sendiri, lalu dijadikan satu spasi, lalu dimenjorokkan ke dalam, dan maksimal 1/4 halaman. Jadi jangan sampai terlalu banyak kutipannya. Jangan sampai nanti tulisan rekan-rekan atau skripsi rekan-rekan justru terlalu banyak kutipannya, itu ya. Baik. Nah, ini kutipan dengan nomor. Jadi kalau kutipannya ada nomornya, ya seperti ini contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Kutipan lebih dari 40 kata tapi dengan penomoran. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini penulisannya seperti ini, tapi ini juga tidak disarankan. Ini hanya sebagai contoh. Lalu kutipan dengan penomoran yang selanjutnya, yakni ambil intisarinya saja. Di sini ada kalimat, lalu ada ilustrasi, kalimat, dan sebagainya. Nah, di sini
sub-subbabnya saja atau bagian-bagian pentingnya saja, sehingga tidak perlu memakan banyak kutipan atau tidak perlu memakan banyak ruang, sehingga kutipannya juga tidak atau tingkat plagiasinya juga akan semakin rendah. Lalu daftar pustaka, nah daftar pustaka yang ada di Unindra menggunakan APA Style yang tadi sudah saya sampaikan. APA itu American Psychology Association. Dalam list daftar pustaka disarankan membuatnya menggunakan Microsoft Office atau Mendeley. Mendeley mungkin akan saya sampaikan pada video berikutnya, tapi sekarang kita akan bahas dari Microsoft Office-nya. Semua juga pasti bisa atau semua pasti punya aplikasi Microsoft Office. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. References, insert citation, lalu add new search, lalu pilih sumbernya, lalu tik data yang sesuai dengan keperluan Anda, lalu klik OK. Lalu akan muncul daftar pustakanya. Untuk memunculkan daftar pustakanya, klik references, bibliografi. Nah, daftar pustaka akan tertulis secara otomatis. Jika rekan-rekan bingung, rekan-rekan bisa langsung menuju sebuah video yang sudah saya siapkan sebelumnya, yakni tentang menulis kutipan dan daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Office. Akan sangat mudah membuatnya. Nah, ini adalah contohnya daftar pustaka dibuat secara alfabetis, jadi A, B, C sesuai dengan alfabet, lalu dibuat seperti ini. Sesuaikan dengan apa yang dibuat, misalkan dari buku, dari jurnal, atau dari sebuah tabloid, atau dari sebuah website. Silakan dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah tautan-tautan penting yang ada dalam video ini. Nanti juga akan saya lampirkan juga dalam dalam deskripsi. Semoga dapat membantu. Lalu terima kasih. Salam dari saya. Dan ini adalah tim penyusun. Ada saya sendiri, ada Bu Aster Pujaning Ati, ada Pak Priyono, ada Pak Niki Rosadi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan dalam membuat karya tulis ilmiah atau skripsi untuk tugas akhir. Dan jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan sampaikan via WA atau kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, salam akademisi.